Selamat datang di vlog 64 Vlog. Ini adalah vlog saya Iwaya Nampa yang digunakan untuk berbagai aktivitas termasuk proses pembelajaran. Kali ini saya akan membicarakan tentang materi pembelajaran pengantar ekonomi pertanian. Mata kuliah ini disampaikan di Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana. Pada semester ini di Prodi Agroteknologi Pertanian. Baik, saya akan langsung saja membicarakan tentang pengantar ekonomi pertanian ini. Kenapa sih kita belajar ekonomi pertanian? Terlebih untuk teman-teman yang bidang ilmunya adalah agroteknologi. Kenapa teman-teman agroteknologi harus belajar tentang ekonomi pertanian? Dalam hal ini kita memberikan pengantar ekonomi pertanian. Baik, kita diskusikan. Yang pertama, kenapa kita belajar ekonomi pertanian? Yang pertama, kebutuhan manusia, baik produk maupun jasa, baik itu secara individu, kelompok, bahkan bangsa, itu tidak pernah ada batasannya. Kebutuhan kita tidak terbatas. Di sisi yang lain, ya, pada sisi yang lain, di sebelahnya, ada keterbatasan sumber daya, baik itu lahan, modal, tenaga kerja, kemampuan manajemen, dan lain-lainnya, yang memberikan batasan kemampuan memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia itu. Nah, hubungan antara kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan itu harus dikelola dengan baik. Dan ada hal-hal yang perlu dijelaskan kenapa fenomena itu terjadi. Seperti misalnya, kenapa konsumen membayar 100.000 tapi di petani tidak sampai 100.000? Itu akan dijelaskan oleh ekonomi pertanian. Selain itu, ekonomi pertanian juga akan sangat dibutuhkan dalam berbagai hal, selain menjelaskan dan pengelolaan tadi, tapi juga bagaimana pertanian dikelola dengan prinsip menggunakan prinsip-prinsip ekonomi, supply, demand, atau penawaran dan permintaan, dan berapa komoditas itu harus dibutuhkan, yang mana diinginkan oleh konsumen, itu adalah bagian dari prinsip-prinsip ekonomi pertanian. Nah, ilmu ekonomi atau akan bermuara pada ekonomi pertanian itu berbicara tentang permintaan dan penawaran. Saya akan sedikit garis bawahi permintaan dan penawaran. Sering teman-teman mahasiswa sedikit atau sedikit keliru memahami penawaran khususnya. Konsep permintaan dan penawaran pada ilmu ekonomi itu adalah, permintaan itu adalah terjemahan dari demand. Demand itu adalah permintaan. Sejumlah barang yang dikehendaki oleh sejumlah konsumen, maka dia akan menjadi permintaan. Sedangkan penawaran itu adalah supply. Sejumlah barang yang disediakan di pasar tertentu, itu adalah penawaran. Bukan, ya, ini bukan harga barang tertentu kemudian diminta turun, nah itu disebut penawaran. Itu bukan, itu tawar-menawar, beda. Penawaran adalah sejumlah barang yang disediakan di dalam jumlah pasar tertentu. Nah, ilmu ekonomi itu juga menjelaskan kenapa harga naik atau kenapa harga turun.
Kalau kalian lihat data, tren data seperti itu, misalnya harga bawang naik turun, apa penyebabnya? Kenapa harga bawang putih naik turun? Kenapa harga cabai naik turun? Kenapa harga-harga komoditas pertanian di era pandemi saat ini, COVID-19, harganya cenderung turun? Kenapa harga-harga produk pertanian harganya cenderung naik ketika terjadi event-event misalnya Hari Raya Natal, Hari Raya Lebaran, dan event-event lainnya seperti Tahun Baru dan segala macamnya. Kenapa harga-harga naik atau turun ketika bulan-bulan di mana bulan Februari, Maret itu biasanya harga produk pertanian itu harganya relatif tinggi. Nah, ilmu ekonomi lah yang digunakan untuk dapat menjelaskan hal-hal yang sedemikian terjadi. Nah, ilmu ekonomi juga digunakan untuk menjelaskan kenapa harga di konsumen lebih tinggi daripada harga yang diterima oleh petani. Mestinya sama. Kenapa? Apa yang menyebabkan? Nah, disitulah ilmu ekonomi digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena seperti itu. Siapa yang membutuhkan analisis ekonomi, pemahaman ekonomi pertanian ini? Yang pertama, itu adalah petani, yang dalam hal ini petani memiliki dua peran. Pertama, petani itu adalah produsen. Petani adalah orang yang memproduksi barang-barang pertanian. Tapi di sisi yang lain, petani juga merupakan konsumen. Rata-rata, kalau petani padi misalnya, dia akan menjadi konsumen mungkin untuk produk yang lain, buah-buahan, karena atau mungkin sayur-sayuran, atau kacang-kacangan. Untuk petani produsen perkebunan, dia akan menjadi misalnya konsumen produk-produk pangan seperti beras dan segala macamnya, atau yang lainnya. Nah, pada sisi yang lain, yang membutuhkan pandangan ekonomi, analisis ekonomi itu adalah pemerintah. Kenapa pemerintah? Pemerintah memiliki kepentingan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga, khususnya produk-produk yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kenapa sih pemerintah capek-capek misalnya? Kenapa sih pemerintah bersusah payah membuat program-program misalnya bawang atau padi misalnya? Kenapa nggak diserahkan saja ke pasar, mekanisme pasar sepenuhnya? Karena di situ ada mekanisme pasar dan mekanisme yang harus dikendalikan. Berupa apa? Berupa supply dan demand. Bayangkan kalau supply beras tidak mencukupi demand, bagaimana gejolak sosial yang terjadi. Nah, ekonomi pertanian itu juga berbicara tentang itu. Berapa jumlah penduduk, berapa yang diinginkan per bulan, per tahun, bagaimana kalau ada event, spesial event, bagaimana kebutuhannya. Itu dihitung dan kemudian dianalisis dan kemudian disiapkan. Kalau overproduksi bagaimana? Harga turun, supply demand. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita bicarakan tentang bagaimana konsekuensi supply dan demand itu terhadap harga misalnya. Nah, itu juga harus disuplai informasinya. Nah, analisis ekonomi ini juga dibutuhkan untuk menjaga ketersediaan dan perekonomian, baik itu domestik di dalam negeri maupun ekspor impor. Bayangkan kalau tidak pernah diperhitungkan berapa ketersediaan bawang di Indonesia dan berapa demand bawang di Indonesia. Apakah negara harus memberikan impor atau tidak? Begitu juga dengan komoditi yang lain seperti beras misalnya. Nah, disitulah ekonomi pertanian mengambil peran yang sangat strategis dalam
pertanian itu sendiri. Nah, ekonomi pertanian atau ilmu ekonomi itu membutuhkan ilmu-ilmu lain. Jadi ilmu ekonomi ini tidak dapat berdiri sendiri dalam menjelaskan hal-hal yang menyangkut ekonomi dan maupun komoditi yang dijelaskan. Oleh karena itu, ekonomi membutuhkan ilmu-ilmu lain untuk menjelaskan lebih lengkap terhadap suatu fenomena atau kejadian yang memang harus dijelaskan. Oke. Saya pikir pemerintah sudah sudah saya jelaskan ya. Nah, di mana sebenarnya area ekonomi pertanian itu sendiri? Oke. Di dalam slide saya mencantumkan ada beberapa pilihan. Ada barang A, barang B, barang C. Di bagian depan saya sudah jelaskan area ekonomi ini sudah dijelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang tak terbatas. Selalu bertambah. Di sisi yang lain, ada sumber daya yang terbatas. Sehingga dengan sumber daya terbatas itu, maka antar kebutuhan yang ada dengan ketersediaan sumber daya, pilihannya akan lebih sedikit daripada apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, ekonomi berbicara tentang hal ini. Ketika kita memiliki dua pilihan dan kita hanya bisa memilih satu, maka itu adalah bagian dari keputusan ekonomi. Karena keputusan ekonomi adalah mendapatkan manfaat dengan mengorbankan manfaat yang lain. Kalau kita ingin ada 2 gelas di depan kita, dan kita berikan waktu 1 detik untuk meminum, ada teh dan kopi, maka kita harus melepaskan teh atau kopi. Kalau Anda mau menikmati teh, maka Anda akan merelakan kopi yang di gelas yang lain. Kalau Anda menikmati kopi, maka Anda harus merelakan teh tidak akan Anda minum. Artinya apa? Artinya bahwa kita ingin secara kebutuhan kita membutuhkan teh dan kopi. Tapi secara ekonomi selalu ada pilihan. Kalau Anda mendapatkan tes kopi yang mungkin menghilangkan kantuk dan lain sebagainya, tetapi Anda harus merelakan nilai ekonomi teh yang mungkin ada plusnya juga di sisi yang lain. Jadi setiap pilihan itu harus mengorbankan pilihan-pilihan yang lain. Itulah yang ingin saya gambarkan. Berarti area ekonomi ini juga bagaimana memilih kebutuhan-kebutuhan tersebut. Saya contohkan lagi satu dalam pertanian. Dalam satu bentang lahan yang sama, kalau Anda menanam kubis, maka Anda akan merelakan Anda tidak bisa menanam kangkung misalnya, atau wortel. Nah, apabila ada pilihan misalnya kubis, pokcai, wortel, di lahan yang sama, apa yang Anda lakukan? Maka disitulah analisis ekonomi berjalan. Bagaimana nilai investasinya, bagaimana nilai jumlah permintaannya, bagaimana harga di tingkat pemasarannya. Nah, itulah area ekonomi yang berpengaruh dalam pertanian. Jadi nanti akan kita bahas lebih dalam. Kita hari ini berbicara sedikit agak general. Dalam berbicara ekonomi pertanian, maka kita akan bertemu dengan beberapa istilah yang beberapa diantaranya sudah saya bahas sangat mendalam di menit-menit sebelumnya. Yang pertama itu adalah kita akan ketemu istilah namanya permintaan atau demand. Permintaan atau demand itu adalah seperti yang sudah saya jelaskan, permintaan dibutuhkannya sejumlah barang di dalam pasar tertentu. Misalnya di Kota Kupang, berapa sih dibutuhkan beras
per hari atau per bulan, maka itu akan menjadi demand. Sedangkan supply atau penawaran itu adalah sejumlah barang yang tersedia di pasar tertentu. Misalnya di Kota Kupang sekarang tersedia 4 ton bawang merah. Berarti itu adalah supply. Sedangkan permintaannya, demand rata-rata per bulan misalnya itu adalah 5 ton per bulan. Berarti antara supply dan demand itu ada kesenjangan 1 ton. Kalau ini dibiarkan, maka apa yang terjadi? Nanti mungkin harga yang akan naik karena jumlah yang dibutuhkan lebih tinggi daripada jumlah yang tersedia. Ekonomi akan berbicara seperti itu. Nah, yang ketiga, dalam ekonomi juga kita mengenal istilah kesejahteraan atau wealth. Jadi bagaimana kesejahteraan, bagaimana juga kesejahteraan ini kaitannya sangat macam-macam. Tergantung dari sisi mana ekonomi pertaniannya dipandang. Kesejahteraan dari sisi petaninya, kesejahteraan dari sisi supply-nya. Misalnya, salah satu contoh yang bisa saya gambarkan, misalnya begini. Ketika tingkat kesejahteraan di sebuah kota semakin meningkat, maka kebutuhan produk yang lebih premium juga akan semakin tinggi, dan artinya petanian juga harus menyiapkan produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau orang biasa dengan tingkat kesejahteraan yang biasa, dia dia akan mengkonsumsi sayur tanpa pernah memikirkan apakah sayur ini organik atau tidak, apakah sayur ini diproduksi dengan prinsip-prinsip organik atau tidak. Tetapi ketika kesejahteraan itu meningkat, maka parameter itu akan muncul. Oh, saya harus mengkonsumsi sayur yang lebih sehat. Nah, itu salah satu. Yang keempat, kita akan sering bertemu dengan istilah harga atau price. Harga menjadi salah satu istilah sangat penting dan sangat familiar di dalam ekonomi pertanian. Harga menggambarkan kenapa sih harga cabai, kalau hari ini misalnya di bulan September 2020 ini, harga cabai itu sangat murah di Kota Kupang. Apa yang bisa digambarkan oleh harga? Berarti antara ketersediaan produk di cabai di pasar dengan permintaan terhadap cabai itu tidak seimbang atau mungkin berlebih ketersediaannya. Oke. Mungkin suaranya agak sedikit berisik karena angin cukup keras di rumah saya. Yang terakhir adalah persaingan, kompetisi. Kompetisi dalam ekonomi menjadi sesuatu hal yang sangat mutlak yang dimanapun akan ditemukan. Kompetisi harga dan segala macam. Baik, setelah kita mengenal beberapa istilah dalam ekonomi, maka saya akan melanjutkan untuk kita mengetahui pertimbangan dalam mendefinisikan ekonomi. Menurut SJH tahun 1976, ada beberapa pertimbangan yang harus kita perhatikan dalam mendefinisikan ekonomi. Pertama, yang perlu dipertimbangkan adalah tidak terbatasnya keinginan manusia. Adakah manusia memiliki keinginan yang terbatas? Tidak ada. Hari ini bisa beli pensil, besok harus bisa beli pulpen. Hari ini bisa beli Samsung handphone yang murah, besoknya harus lebih tinggi dan sampai harga puluhan juta. Itulah manusia. Di sisi yang lain, perlu dipertimbangkan bahwa terbatasnya sumber daya. Sumber daya modal terbatas dan segala macamnya semua terbatas. Dan hal ketiga yang harus dipertimbangkan adalah alokasi sumber daya. Bahwa sumber daya yang terbatas itu harus dialokasikan untuk berbagai hal. Contohnya, kita atau teman-teman diberikan uang saku atau uang ini dalam bulanan, misalnya 1 juta rupiah.
Apakah 1 juta rupiah itu bisa diberikan makan semua? Tentu tidak. Sebagian harus digunakan untuk beli bensin atau transportasi. Sebagian harus digunakan untuk sewa kos, bayar kos, yang ngekos. Nah, itu adalah bagaimana ekonomi juga mempertimbangkan alokasi sumber daya. Dan yang terakhir, perlu mempertimbangkan jangka waktu. Karena waktu itu akan mempengaruhi berbagai hal. Karena waktu sekarang akan berbeda dengan waktu yang akan datang atau yang di masa lalu. Di masa lalu, usaha A itu sangat sangat booming dan sangat menjanjikan, tapi hari ini pengusaha itu bisa tidak populer, bahkan tidak memiliki pendapatan yang cukup atau bangkrut. Seperti itu. Misalnya kalau 10-20 tahun yang lalu di Kota Kupang menjadi pengusaha transportasi, memiliki angkot, itu mungkin sesuatu usaha yang sangat memiliki profitabilitas yang tinggi. Tapi hari ini jangka waktunya sudah berakhir, mungkin karena dengan harga motor lebih murah dan segala macam fleksibilitas, sehingga itu menjadi tidak memiliki tingkat profitabilitas yang sangat tinggi hari ini. Oke. Dan juga durasi waktu juga menjadi sangat penting. Nah, ilmu ekonomi itu berbicara tentang, ya, ini catatannya, ilmu ekonomi itu berbicara tentang upaya pemenuhan kebutuhan jasmani seseorang, ya, manusia atau kelompok manusia atau bahkan bangsa, tetapi tidak berkaitan langsung dengan uang. Karena ekonomi sejatinya adalah berbicara tentang bagaimana memenuhi kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani itu apa? Dari pakaian, sabun cuci sampai perut. Itu jasmani. Semua kebutuhan jasmani dibicarakan oleh ilmu ekonomi, tapi bukan bersentuhan langsung dengan uang. Karena uang itu adalah alat tukar segala macam. Permasalahan yang harus dipecahkan dalam ekonomi pertanian adalah, yang pertama, itu menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen. Sebagai orang mahasiswa pertanian yang baru duduk di semester 1 dan nanti akan belajar berbagai bidang ilmu, dan tentunya di bidang ilmu pertanian, maka kita harus dapat menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kalau kita nanam sesuatu, membudidayakan sesuatu, maka itu sudah didasarkan pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Kalau konsumen tidak menginginkan dan kita ingin menjalankan pertanian itu sebagai sebuah usaha, maka itu akan menjadi pekerjaan yang sia-sia. Yang kedua, permasalahan yang harus dipecahkan dalam ekonomi pertanian adalah produksi dan distribusi. Bulan-bulan tertentu itu tidak terjadi produksi karena kering, karena kurang air, tetapi konsumsi terjadi. Dan bagaimana mendistribusikan barang, itulah hal-hal yang harus dipecahkan, dan baik melalui ilmu ekonomi maupun ilmu ekonomi yang disandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Makanya kenapa ilmu ekonomi harus juga berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya untuk menjelaskan suatu hal yang lebih kompleks dan lebih detail. Baik, terakhir kita akan ketemu dengan slide yang ini, bahwa bagaimana ilmu ekonomi berkaitan dengan cabang ilmu lainnya. Kalau kita lihat dari cabang ilmu atau ilmu pengetahuan sebagai sebuah ilmu secara general, kalau kita bagi secara maka kita akan bisa melihat di sudut kiri layar ini ada matematika, ada fisika,
ada ilmu biologi, dan ilmu-ilmu eksakta lainnya. Di sisi kanan, akan kita kenal dengan ilmu akuntansi, pencatatan, ekonometrika, bagaimana statistik ekonomi, dan bagaimana psikologi terkait dengan perilaku manusia. Dan campuran dari ilmu yang di sebelah kiri, matematik, fisika, dan biologi, dengan ilmu di sebelah kanan, akuntansi, ekonometrika, dan psikologi, itu tergabung menjadi ilmu ekonomi, dan pada Fakultas Pertanian dipelajari ekonomi pertanian. Kenapa menggabungkan banyak ilmu? Matematik berarti tentu terkait dengan pemodelan, ya. Fisika juga pemodelan, biologi terkait dengan pertumbuhan tanaman dan segala macam, akuntansi terkait dengan pencatatan, ekonometrika terkait dengan analisis statistik, bagaimana tren pertumbuhan penduduk terhadap pangan, bagaimana tren pertumbuhan penduduk terhadap kebutuhan yang lain-lain. Dan kenapa kita harus juga memasukkan psikologi, cabang ilmu psikologi dalam ilmu ekonomi? Karena ilmu ekonomi juga berbicara tentang keinginan pasar dan kebutuhan pasar. Apa yang diinginkan konsumen? Di situ psikologi memegang peranan yang sangat penting. Jadi, ketika kita berbicara ekonomi pertanian, maka kita harus berbicara hal yang sangat komprehensif, dan sebenarnya tidak cukup mungkin dipelajari 1 semester, tetapi dalam pengantar ekonomi pertanian ini tentu kita akan berdiskusi, berbicara hal-hal yang mendalam. Baik, terima kasih telah menonton vlog saya hari ini. Saya perlu mendeklarasikan bahwa materi yang saya sampaikan dalam video ini sebagian besar saya kutip atau saya adopsi dari modul ekonomi pertanian yang dikembangkan oleh Dr. Ratia Anindita dan Insinyur Agnes Quartina Pujiastuti. Jadi saya menyampaikan terima kasih kepada beliau berdua yang sudah mengembangkan modul ini yang sangat komprehensif, dan terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa yang telah menonton video vlog saya ini. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya.